Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita bertemu lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 11 ya, tingkatan SMA semester ganjil, dimana kita masih belajar di bab matriks, dimana pada pertemuan kali ini ya, sebelum pembelajaran dimulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab matriks ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada penyelesaian sistem persamaan linier, dan ini adalah materi terakhir yang ada di bab matriks ini. Pada materi penyelesaian sistem persamaan linier yang kita pelajari ya, ada dua: penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel. Yang pertama, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Ini dapat diselesaikan dalam sistem persamaan linier dua variabel ini menggunakan metode inverse matrix dan metode determinan. Yang pertama, menggunakan metode inverse matrix pada sistem persamaan linier dua variabel. Perhatikan sistem persamaan linier dua variabel berikut: A11X tambah A12Y sama dengan B1. Yang kedua, A21X tambah A22Y sama dengan B2. Dulu ini sudah dipelajari di kelas 10 ya, kalau tidak salah. Silakan bukunya dibuka kembali tentang sistem persamaan linier. Nah, dari sistem persamaan linier yang ada di sini ya, dapat diubah dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, kita ambil koefisien-koefisiennya yang ada pada variabel di sistem persamaan linier tersebut. Nah, di mana koefisiennya di sini A11, A12, A21, A22. Kemudian dikalikan dengan matriks XY yang berelemen XY ya, sama dengan B1, B2. Nah, dimana yang sini ini dianggap ya, dimisalkan sebagai matriks A, yang di sini matriks X, yang di sini matriks B. Nah, dari penyelesaian dari bentuk persamaan di atas adalah X sama dengan A inverse dikali dengan matriks B ya. Ingat-ingat, kalau ada sistem persamaan linier dua variabel, kalau menggunakan metode inverse matrix ya, di sini maka bentuknya itu seperti ini: A11, A12, A21, A22 dikalikan matriks X-nya X, Y, B1 sama dengan matriks yang elemennya B1, B2. Nah, penyelesaiannya itu yang dicari yang ini, yang matriks X ya. Matriks X ini. Untuk mengetahui kita akan mencari nilai X dan Y. Maka matriks X-nya ini yang dicari. Rumusnya X sama dengan A inverse kali matriks B ya.
Yang kedua dengan menggunakan metode determinan. Perhatikan sistem persamaan linear dua variabel berikut ya, sama yang seperti tadi. Kalau kita menggunakan metode determinan, pasti di sini kita harus tahu tentang determinan utama dulu. Dimana determinan utama itu determinan dari koefisien-koefisien X dan Y. Ubahlah ini ke dalam bentuk matriks dulu ya. Nah, determinannya D sama dengan A11, A12, A21, A22. Maka kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah bisa dicari determinannya. Berarti apa? A11 kali A22, A12 kali A21 ya. Berarti ini perlu dirubah. Yang ini ya. Apa? A11 dikali dengan A22 dikurangi A12 dikali A21. Intinya itu sama, AD dikurangi BD, karena di sini dalamnya A11, A12, A21, A22, maka ya rumusnya nanti ya A11, A22 dikurangi A12, A21. Kemarin yang skemanya kan seperti ini. Kalau ke sini positif ya. Nah, kemudian ke sini negatif ya. A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Kemudian kita mencari determinan variabel X atau disingkat X. Nah, berarti apa? Ya. Koefisien-koefisien dari yang bervariabel X ini diganti dengan bilangan yang ada pada ruas kanan pada sistem persamaan linear dua variabel, yaitu B1, B2. Nah, B1, B2 ya. Tempatnya A11 kemudian A21 diganti dengan B1, B2. Sehingga determinan variabel X-nya ini sudah ketemu nanti. B1 kali A22 kemudian dikurangi A12 kurangi B2. Begitu juga dengan determinan variabel Y, dy ya. Determinan variabel Y itu dy. dy itu berarti variabel Y-nya harus koefisien-koefisien dari variabel Y harus diganti suatu bilangan yang ada pada ruas kanan pada sistem persamaan linear dua variabel, yaitu B1, B2. Ini diganti ya. Tempatnya A12 dengan A22 ini ganti B1 dan B2. Kemudian carilah determinannya, yaitu A11 dikali B2 dikurangi B1 kali A21. Nah, kalau sudah ketemu nilai determinan utama, determinan variabel X, determinan variabel Y, baru kita tentukan nilai X dan Y, dimana ini ditentukan dengan rumus kalau mencari nilai X nya itu sama dengan dx bagi d. Kalau nilai Y itu sama dengan dy dibagi d. Contoh soal. Dengan menggunakan metode inverse, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan berikut ya. Persamaan di sini ada dua variabel ya. Persamaan linear dua variabel, 4x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian persamaan keduanya 5x tambah 3y sama dengan 11. Nah, dari sistem persamaan linear ini, untuk menyelesaikannya kita akan cari nilai X dan Y. Maka ubahlah sistem persamaan linear dua variabel menjadi bentuk matriks ya. Variabelnya tulis
4, 2, 5, 3, kemudian dikalikan dengan matriks X ya, isinya XY sama dengan tulis 8, 11 ya, 8, 11 tulis lagi sini ya. Berarti kalau mencari X dan Y itu inverse dari A. Kan tadi kan gini, untuk mencari nilai X, matriks X itu sama dengan A inverse kali B. Ini kalau di atasnya ini adalah apa? Cara mencari nilai X. Nah, kalau rumus jadinya ini X sama dengan A inverse kali matriks B. Berarti matriks X-nya itu di sini XY, A inverse-nya berarti 4, 2, 5, 3 inverse ya. Kalikan matriks ini 8, 11. Inverse-nya dari matriks ini 4, 2, 5, 3 ini berarti apa? 1 per determinan ya. Kemarin kalau ada matriks A B, C, D, maka kalau A inverse-nya itu sama dengan 1 per det A dikali dengan matriks apa? D min B min C, di sini A ya. Tempat A dengan D ditukar, tempat BC-nya ini tetap, tetapi tandanya negatif ya. Jadi di sini berarti 1 per determinannya matriks ini berarti apa? 4 kali 3 12 dikurangi 2 kali 5 10 ya. Kemudian ya, tempat yang elemennya 4 dan 3 ini berarti 3 di sini menjadi sini ya, nilai 4 kemudian dipindah ke sini ya. Tempat 4, 3 ditukar. Kalau tempat 2 dan 5 ini tetap, tetapi tandanya menjadi negatif. Kemudian dikalikan matriks 8, 11. Nah, dihitung 1 per 12 kurang 10 2, berarti 1 per 2 dikali. Nah, kemudian ini dikali. Awalnya kan ini 3 negatif 2 negatif 5 4 dikali dengan matriks 8, 11 kan gini hasilnya. 3 kali 8 3 kali 8 kemudian ditambah negatif 2 kali 11 kemudian negatif 5 kali 8 ditambah 4 kali 11 hasilnya 3 kali 8 24 ditambah berapa? Negatif 2 kali 11 negatif 2 negatif 5 kali 8 negatif 40 ditambah 4 kali 11 4 hasilnya 24 ditambah negatif 22 hasilnya 2 negatif 40 tambah 4 ya, hasilnya kan ini kan bisa dikali karena apa? Urdunya ini berapa? Urdunya yang 3 negatif 2 negatif 5 4 urdunya 2 kali 2 kemudian kan dikali dengan matriks yang urdunya berapa ini? 2 kali 1 karena ini dengan ini sama ya, sama, maka ini bisa dikalikan sehingga nanti akan dapat suatu matriks yang urdunya berapa? 2 kali 1
barisnya 2, kolomnya 1. Lah ini kita sudah barisnya ada 2, kolomnya 1. Kemudian ya, ini kan sudah ketemu matriksnya 2, 4. Nah, masukkan. Ini 1,5 kali matriks 2, 4. Berarti nanti apa? Setengah kali 2, 1. Setengah kali 4, 2. Ya, kan begitu kemarin kalau perkalian skala dengan matriks. Ya, tinggal mengalihkan. Nah, ini sudah ketemu. Berarti nilai X-nya ini 1, Y-nya 2. Ya. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, tetap ada juga menggunakan metode inverse matrix dan metode determinan. Kalau inverse matrix seperti tadi ya, tulis ya menjadi bentuk matriks seperti ini. Nah, koefisiennya ditulis A11 dan sampai A33, kemudian dikali matriks X yang elemennya X, Y, Z, kemudian matriks B yang elemennya B1, B2, B3 ya. Penyelesaiannya dari bentuk persamaan di atas yaitu sama yang seperti tadi, bahwa matriks X-nya itu sama dengan A inverse kali B. Metode determinan ya, kalau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan ya, sama seperti tadi. Kita menentukan determinan utama dulu yang dilambangkan dengan D besar, yaitu determinan dari koefisien-koefisien dari X, Y, dan Z. Tulis koefisien-koefisiennya dari X, Y, dan Z. A1, B1, C1, A2, B2, C2 ya, A3, B3, C3. Kalau di sini tempatnya dari variabel X, kalau di sini tempat dari variabel Y, kemudian di sini tempat dari variabel Z ya. Kemudian cari determinannya ya, yang kolom pertama dan kolom kedua terus kembali di sebelah kanan, kemudian dihitung sudah positif, 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 kalau ke atas negatif, 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 sehingga rumusnya terbentuk seperti ini ya. Ingat-ingat yang kemarin. Kemudian mencari determinan variabel X atau yang disingkat dengan dx. Nah, berarti tempat dari koefisien-koefisien X yang ada pada kolom pertama ini diganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu D1, D2, D3. Nah, ini ya, tempat kolom pertama diganti D1, D2, D3. Nah, kemudian kolom pertama dengan kolom kedua terus kembali di sini ya. Nah, kemudian nilainya tinggal hitung sama, positif, 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 kalau ke atas negatif, negatif, negatif ya, seperti yang kemarin. Begitu juga dengan determinan variabel Y. Berarti apa? Kolom kedua ini diganti dengan bilangan-bilangan yang ada pada ruas kanan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. D1, D2, D3 ya. Kemudian kalau sudah diganti, nah, kolom pertama dan kolom kedua terus kembali di sebelah kanan ya. Kalau sudah, hitunglah determinannya, positif, 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 negatif, negatif, negatif ya. Begitu juga dengan variabel Z, berarti tempat variabel Z-nya ini yaitu pada kolom ketiga diganti dengan bilangan-bilangan yang di sebelah kanan ruas pada sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu D1, D2, D3. Kalau sudah diganti, ini salin kolom pertama dan kolom kedua, kemudian ditempatkan di sebelah kanan di sini ya. Selanjutnya hitunglah determinan DZ itu sama, positif, 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 kalau ke atas negatif, 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 sehingga apa? Kalau sudah ketemu, kita bisa menentukan nilai X dan Y. Rumusnya kalau X tetap ya, seperti tadi dx per d, kalau Y nya itu dy per d, kalau Z nya itu sama dengan dz per d. Contoh soal,
Dengan menggunakan metode determinan, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Nah, kita yang pertama mencari nilai determinan utamanya. D sama dengan, tulis ya, koefisien dari variabel-variabel yang ada pada sistem persamaan linear tersebut ya. Berarti yang variabel X 5, 2, 1, yang koefisien Y-nya itu 2, negatif 1, 3 ya. Terus kemudian yang variabel Z-nya negatif 3, 2, 1. Kolom pertama dan kolom kedua disalin ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian dihitunglah berapa ini nilainya ya. Positif, ini positif. Kalau ke atas ini negatif, 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 negatif. Sehingga nanti determinan utama ini akan ketemu negatif 56 ya. Coba ini dihitung, benarkah negatif 56 ya. Kemudian dx-nya berarti tempat-tempat koefisien yang ada di variabel X, yaitu pada kolom pertama, diganti dengan bilangan-bilangan yang ada pada ruas kanan sistem persamaan ini. Nah, di sini tempatnya X ya, diganti 2228. Nah, yang lain tetap ini. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua disalin, kemudian ditempatkan di sebelah kanannya 2228 ya. Ya, salin ini sehingga nanti determinan variabel X atau dx nya itu ketemu negatif 156. Begitu juga dengan dy ya, tempatnya variabel y yaitu pada kolom kedua diganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan sistem persamaan linear ya, 2228 di sini. Kemudian kolom pertama kolom kedua disalin di sebelah kanan di sini ya. Nah, seperti ini sehingga nanti dy nya ketemu negatif 112. Begitu dengan dz, berarti tempatnya variabel z nya ini diganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan sistem persamaan ya, seperti ini. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua disalin, ditempatkan ke sini ya. Nah, kalau sudah, kemudian hitunglah dz nya, nanti akan ketemu 56. Kalau determinan utama, determinan variabel X, determinan variabel Y, determinan variabel Z, kalau sudah ketemu, tinggal masukkan saja ke rumusnya. Kalau X dx per D, dx nya itu negatif 168, D nya negatif 56 ya, hitung akan ketemu 3. Kalau Y nya dy per D, berarti dy nya kan ketemu negatif 156. Oh maaf, dy nya ketemu negatif 112. Kalau D nya negatif 56, sehingga ketemu negatif 112, negatif 112 dikurangi negatif 56 sama dengan 2. Kalau Z berarti dz per D, dz nya kan 56. Determinan utamanya kan negatif 56, berarti 56 bagi negatif 56 negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi, nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan ya, nilai X nya itu sama dengan 3, Y nya sama dengan 2, dan Z nya sama dengan negatif 1 ya. Sejatinya menggunakan metode inverse matrix dan metode determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu akan menghasilkan
menghasilkan hasil yang sama, tapi caranya berbeda, hasilnya sama. Silahkan kalian dalam menjawab soal, selama itu yang soal diminta tidak ditentukan, entah menggunakan metode determinan atau menggunakan metode inverse matrix, berarti kalian bebas memilih menggunakan metode mana untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut ya. Tapi kalau sudah ditentukan seperti soal ini dengan menggunakan metode determinan, berarti kalian jawabnya harus menggunakan metode determinan. Kalau yang di soal diminta menggunakan metode inverse matrix, berarti kalian menjawabnya dengan metode inverse matrix. Kalau tidak ada ketentuan menggunakan metode determinan maupun metode inverse matrix, berarti kalian bebas untuk menjawabnya menggunakan metode determinan atau menggunakan metode inverse matrix. Intinya dibaca soalnya baik-baik, diminta menggunakan metode mana ya. Kalau tidak paham dengan penjelasan saya kali ini, silahkan video ini diputar berkali-kali ya, karena kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang mendengarkan satu kali sudah paham, ada yang perlu mendengarkan berkali-kali agar paham. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dalam perkataan saya kali ini, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.